Om Swastiastu. Selamat malam, selamat pagi para rekan pendidik semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memaparkan modul 1.1 A6 Demonstrasi Kontekstual Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia guru hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Imade Swartana Putra, SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 9. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada modul ini, di dokumentasi kontekstual, di mana akan dipaparkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan tugas-tugas di modul 1. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan itu berpihak pada murid. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya, gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Ketahuilah bahwa sebenarnya yang dinamakan pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau faedah buat hidup anak-anak. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu. Karena kekuasaan kodrat, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Jika kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan, ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi,
Mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Filosofi Kajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari, simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti untuk bergerak. Pembelajaran harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus memahami karakter murid. Guru harus memahami tujuan dari pengajaran. Nah, dengan hal tersebut, maka diharapkan murid memiliki kemampuan bidang pengetahuan dan intelektual. Dan murid juga memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Kita ketahui semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Yang ketiga, makna semboyan Tut Uri Handayani artinya mengikuti dari belakang dengan mempengaruhi. Pendidikan yang berpihak pada murid dicirikan dengan memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sistem pendidikan yang masih berpusat pada guru yang sering disebut dengan teacher center, di mana murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Dengan adanya kurikulum merdeka, maka sering disebut dengan berpusat pada siswa atau student-centered learning adalah metode pembelajaran yang memberdayakan peserta didik menjadi pusat perhatian selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang bersifat kaku, instruksi dari pendidik diubah menjadi pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didik menyesuaikan dengan kemampuannya dan berperilaku langsung dalam menerima pengalaman belajarnya. Nah, sekarang kita lihat konvergensi teori Ki Hajar Dewantara. Peserta didik ibarat anak dengan tulisan yang buram pada sehelai kertas. Nantinya, mereka akan pergi ke sekolah mendapatkan pendidikan berdasarkan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan pendekatan sosiokultural, jadi diharapkan nanti tulisan tersebut atau laku murid akan dapat ditebalkan melalui proses pendidikan. Adapun kegiatan pembelajaran yang saya lakukan yang berpusat pada siswa dapat saya tampilkan dalam beberapa gambar dengan model belajar kelompok untuk belajar berdiskusi, belajar bereksplorasi, belajar tanya jawab, mandiri, berpikir kritis. Penerapan pembelajaran kegiatan P5 yang erat kaitannya dengan pengamalan daripada profil pelajar Pancasila dan kearifan lokal berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara berupa proyek EcoFriend dengan konsep kewirausahaan, dan di sini kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara mampu menebalkan
Laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah kami, yaitu di Bali melalui beberapa kegiatan bergotong royong, ngayah sebagai penari, terus ada kegiatan buat penjor, dan lain sebagainya. Adapun dari kegiatan-kegiatan tersebut akan menumbuhkan karakter siswa, empati, peduli, tenggang rasa, gotong royong, solidaritas, religius, pendidikan moral. Demikianlah pemaparan saya tentang modul 1. Semoga bermanfaat bagi semuanya.